Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada soal nomor 162. Siapakah yang mengkhianati Yesus Kristus? Salah satu dari ke-12 rasul, yaitu Yudas Iskariot, mengunjungi musuh-musuh Yesus sebelum pesta Paskah Yahudi. Kemudian pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Tertulis di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Orang-orang ini menawarkan kepada Yudas 30 keping perak untuk pengkhianatan yang dilakukannya. Ini adalah jumlah yang biasanya dibayarkan kepada seorang budak. Dengan demikian, sebuah nubuat Nabi Zakaria tergenapkan. Kau bisa baca dalam Zakaria 11 ayat 12 sampai dengan 13. Di sini Tuhan bisa dikatakan bahwa ia telah ditempatkan pada tingkatan yang sama seperti seorang budak. Zakaria 11 ayat 12 sampai dengan 13 demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, "Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahmu. Dan jika tidak, biarkanlah." Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku." Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Zakaria 11 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku, soal 162 dari katekismus kita menyoroti beberapa peristiwa yang mendahului penangkapan Yesus. Di sini kita akan bahas salah satunya, yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot. Nama ini hendaknya diingat secara lengkap untuk membedakan dengan nama Yudas yang lain. Misalnya Yudas yang setia kepada Yesus dan terus menyertai dia, yang salah satu suratnya bisa kita baca di dalam Perjanjian Baru. Saudaraku, sesaat sebelum Yudas Iskariot menyerahkan Yesus untuk ditangkap, ternyata ia sudah menyusun strategi jahat. Ia menjalin perjanjian gelap dengan imam-imam kepala Yahudi untuk mendapatkan keuntungan materi dengan pengkhianatannya itu. Yesus mengetahui semua rencana Yudas yang jahat itu. Dan jika Tuhan mau, tentu Tuhan bisa saja mencegahnya. Karena setelah perjanjian gelap itu, sang pengkhianat itu masih juga menyertai Tuhan dalam perjamuan Paskah. Orang bertanya, mengapa Yesus tidak mencegahnya? Mengapa Yesus tega membiarkan Yudas Iskariot terperangkap dalam dosa yang begitu serius? Tentu sudah tidak kurang-kurang Yesus mengajar para murid termasuk Yudas Iskariot untuk mereka bisa mengasihi dengan jujur, dengan benar, dengan tulus dan setia. Pasti Tuhan juga tidak pernah mengajarkan mereka untuk menjadi pengkhianat. Lalu dari mana Yudas Iskariot memperoleh ide yang jahat itu? Semua ide kejahatan asalnya dari iblis. Bukan salah Tuhan bahwa Yudas akhirnya harus jatuh ke dalam dosa yang berat itu, melainkan karena keinginan dia sendiri yang lebih memilih mengikuti kata-kata setan daripada nasihat Yesus. Maka Yesus yang tahu bahwa semua manusia telah dikaruniai kebebasan, mengambil sikap netral untuk membiarkan Yudas Iskariot mengambil keputusan
sesuai keinginannya sendiri. Di sini Tuhan menjunjung tinggi kemerdekaan, kebebasan, dan tidak berlaku otoriter dengan memaksakan kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, sebagai para pengikut Kristus, kita juga setiap saat telah diajar, dinasehati, dan dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang kehendak Allah dan juga bahaya-bahaya dosa. Mereka yang mau belajar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dijamin tidak akan pernah tersesat. Namun ketika orang lebih memilih dengan membuka jalan, membuka hati bagi kedatangan iblis, maka di sanalah bahaya-bahaya mulai mengancam. Iblis tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memperdaya orang-orang beriman. Mereka tidak akan pernah berhenti mendustai kita sebelum akhirnya kita binasa dalam jeratnya. Peristiwa Yudas Iskariot adalah peringatan bahwa sedekat apapun kita dengan Tuhan, di sana tidak ada jaminan selamat jika kita masih mendua hati kepada setan, kepada iblis. Jika kita tidak mau berjuang untuk memerangi dosa. Orang kadang-kadang menganggap sepele bujuk rayu iblis ini dengan mengatakan, dosa sedikit kan tidak apa-apa, nanti juga bisa diampuni. Atau sekali-sekali berdosa kan wajar, kita manusia. Wong saya sudah melakukan banyak perbuatan baik sebelumnya, pasti Tuhan mengampuni, memaklumi. Ya memang betul, Tuhan pasti mengampuni pelanggaran kita. Tapi pertanyaannya, bisakah kita memenuhi persyaratannya? Di mana untuk dosa dapat diampuni, orang harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini tidak lagi mudah ketika orang sudah terlanjur berada dalam cengkeraman iblis. Lihatlah, bukankah banyak orang yang mengkhianati Tuhan dan tidak sanggup kembali ke gereja sampai mati. Jangan kita sembrono dengan dosa. Coba, ada tidak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina dan kemudian tidak sanggup bertobat sampai mati? Ada tidak? Ada tidak orang yang mencuri atau korupsi dan terus melakukan itu sampai akhir hidupnya? Ada tidak? Atau orang yang suka berbohong, berdusta, menipu, yang kemudian tidak pernah bisa sadar bahwa itu dosa dan terus melakukannya hingga akhir hayat. Semua itu adalah fakta dan itu nyata, tidak jauh dari kita. Sangat dekat. Bahkan mungkin saat ini kita juga masih melakukannya. Saudaraku, orang mudah mengecam pengkhianatan Yudas. Namun yang terpenting bukan itu. Tetapi hendaklah kita berwaspada agar kita jangan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Kemurahan Tuhan memang masih tersedia, tetapi semua ada batas waktunya. Berhati-hatilah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.